Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Beberapa pertempuran paling mematikan terjadi di tempat-tempat yang tak terlihat oleh siapapun, dan orang-orang terkuat justru adalah mereka yang tak pernah kamu sangka sedang berada dalam perang batin. Biarkan itu meresap sejenak, karena hari ini kita akan membuka tabir sesuatu yang kebanyakan orang belum siap untuk hadapi. Tahukah kamu bahwa penelitian menunjukkan sistem saraf manusia bisa menyimpan trauma hingga 4 generasi jika tidak disembuhkan? Artinya, bisa jadi kamu sedang memikul beban yang bahkan bukan berasal dari dirimu. Dan tetap saja, lihat dirimu hari ini. Masih bernapas, masih berdiri, masih tertawa kikuk melihat meme, sambil diam-diam menghindari peperangan spiritual seperti di film The Matrix. Dan ini yang mengejutkan. Banyak orang di sekitarmu bahkan tidak tahu apa yang telah kamu lewati. Mereka hanya melihat peningkatanmu, kedamaianmu, ketangguhanmu, tanpa tahu bahwa kamu pernah berada di ambang kehancuran. Mungkin 2 kali seminggu selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu tentang malam-malam gelap di mana kamu duduk sendirian, bernegosiasi dengan Tuhan, semesta, dan jiwamu sendiri. Berusaha memutuskan apakah hari esok masih layak untuk dijalani. Tapi kamu tetap memilih bertahan. Dan sekarang kamu akan mengejutkan mereka. Karena orang-orang pilihan, apa yang telah kamu lalui sudah cukup untuk mengubur kebanyakan orang. Kamu melewati hal-hal yang dirancang untuk mengakhiri hidupmu, dan bukannya batu nisan. Kamu malah sedang merapikan penampilan dan diam-diam merancang langkah berikutnya. Hampir terasa tidak adil. Jadi hari ini, kita akan menyelam dalam bukan motivasi kosong, bukan klise yang sudah terlalu sering kamu dengar, tapi kebenaran mentah, tak tersaring, dan benar-benar mengejutkan tentang apa yang telah kamu lalui, apa yang berhasil kamu pecahkan, dan mengapa dunia akan terkejut saat menyadari betapa besar beban yang kamu tahan tanpa pernah terlihat seperti seseorang yang telah melaluinya. Mari kita mulai. Nomor 1. Kamu menjadi target bukan karena kamu mengancam orang, tapi karena kamu mengancam struktur yang tak terlihat. Banyak orang mengira rasa sakit yang kamu alami berasal dari orang-orang jahat, keluarga yang rusak, pertemanan toksik, atau hubungan yang salah. Mereka menyalahkan wajah-wajah yang terlihat. Padahal kenyataannya, orang-orang itu hanyalah bidak dalam sistem tersembunyi yang jauh lebih besar, yang punya satu tujuan: mencegahmu menjadi diri sejati yang seharusnya kamu wujudkan. Pertempuranmu bukan tentang orang. Itu tentang struktur, pola lama, dan kekuatan turun-temurun yang tidak ingin kamu keluar dari lingkaran. Kamu mengancam sistem yang selama ini terbiasa tak diganggu. Sejak pertama kali kamu hadir ke dunia, energi, cahaya, dan potensimu sudah mulai mengguncang atmosfer dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh kebanyakan orang. Tapi mereka bisa merasakannya, dan ketika orang merasakan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, mereka hanya punya 2 reaksi: mencintainya atau takut padanya. Dalam kasusmu banyak yang memilih takut. Kamu berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua darimu, kutukan keluarga yang tak terucap, pola disfungsional yang tak terlihat, kebiasaan, keyakinan, dan aturan diam-diam yang diturunkan layaknya pakaian lama yang tak diinginkan. Kamu seharusnya tetap diam atau hancur, tapi kamu tidak. Dan saat kamu mulai menunjukkan tanda-tanda berpikir berbeda, bereaksi berbeda, bergerak berbeda, serangan pun dimulai. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu mengancam kelangsungan hidup dari sistem lama itu. Orang-orang menyerangmu bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena pertumbuhanmu memperlihatkan bagian dari diri mereka yang mereka hindari. Ketangguhanmu membuat alasan mereka terasa lemah. Penolakanmu untuk menyerah membuat keterbatasan mereka terlihat jelas. Itulah mengapa pengkhianatan, kecemburuan, dan keretakan hubungan terasa begitu pribadi, padahal sebenarnya bukan tentang kamu. Semua itu karena kamu menolak untuk tetap kecil. Sistem itu tahu kalau kamu sampai benar-benar sadar siapa dirimu sebenarnya dan apa yang kamu bawa, kamu akan menghancurkan semua yang mereka pertahankan dengan susah payah. Dan sekarang kamu telah melewatinya, sistem itu sudah mulai goyah. Kamu akan mengejutkan banyak orang.
Bukan karena apa yang kamu capai, tapi karena apa yang berhasil kamu lewati. Nomor 2, kamu selamat dari serangan yang bahkan tidak bisa kamu ungkapkan. Ada rasa sakit yang begitu dalam, sampai-sampai tidak punya nama. Dan sebagian besar dari apa yang kamu alami masuk dalam kategori itu. Kamu tidak bisa menjelaskannya pada siapapun, karena kata-kata saja tidak cukup. Bagaimana kamu bisa menjelaskan rasanya saat jiwamu terasa seperti retak? Bagaimana kamu bisa berkata bahwa beberapa malam kamu merasa seperti pikiranmu sendiri berbalik menyerangmu? Atau bahwa kamu menjalani hari seolah baik-baik saja, sambil membawa luka yang tak kunjung sembuh? Kamu bertahan dari serangan yang bahkan tak bisa kamu bicarakan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena memang tidak ada bahasa untuk menggambarkannya. Orang-orang mengira kamu baik-baik saja karena kamu masih hadir. Kamu masih tersenyum di waktu yang tepat. Kamu masih membalas pesan. Kamu masih bekerja. Kamu masih memposting meme. Padahal jauh di dalam, kamu sedang tenggelam dalam kesunyian. Dan yang membuatnya lebih menyakitkan adalah, kamu tahu kalaupun kamu coba menjelaskan, kebanyakan orang tidak akan mengerti. Mereka akan meremehkannya, mengganti topik, atau hanya bilang, tetap kuat ya, yang tidak membantu sama sekali. Akhirnya kamu memilih diam, bukan karena tak ingin didengar, tapi karena disalahpahami terasa lebih menyakitkan daripada kesunyian itu sendiri. Yang paling berbahaya dari semua ini adalah, apa yang kamu alami tidak dirancang untuk meninggalkan luka fisik. Ia dirancang untuk mengubah cara berpikirmu, merusak kepercayaan dirimu, mencuri harapanmu, dan meyakinkanmu bahwa kamu tidak berdaya. Itu adalah perang psikologis, tersamar dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenyataan bahwa kamu masih bertahan sebagai dirimu sendiri setelah semua itu adalah bentuk ketahanan yang jarang dikenali orang, karena tidak bisa dipajang atau dibanggakan. Tapi jangan salah, kamu telah melewati hal-hal yang dirancang untuk menghancurkan semangatmu, mematahkan kehendakmu, dan menguras kekuatanmu. Fakta bahwa kamu masih di sini, masih bergerak, masih bermimpi, meskipun caranya tidak sempurna, adalah bukti bahwa kamu telah melewati pertempuran yang orang lain pun takkan percaya, bahkan jika kamu ceritakan seluruhnya. Nomor 3, kamu dikhianati. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu sedang menjadi. Banyak orang dalam hidupmu tidak berbalik arah karena kamu menyakiti mereka. Itu hanya cerita yang kamu ciptakan sendiri, mencoba memahami mengapa beberapa orang tiba-tiba berubah. Kenyataannya, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membuat mereka mengkhianatimu. Pengkhianatan itu terjadi karena apa yang sedang kamu menjadi. Begitu kamu mulai tumbuh, berpikir dengan cara yang berbeda, menetapkan batasan, dan menolak untuk tetap berada dalam ruang-ruang sempit yang membuat orang lain nyaman. Kamu jadi masalah. Kamu memicu reaksi orang lain tanpa sengaja. Pertumbuhanmu mengingatkan mereka pada semua hal yang tidak mereka lakukan, dan alih-alih menghadapi hal itu, lebih mudah bagi mereka menjadikanmu sebagai penjahat dalam cerita mereka. Orang-orang akan selalu baik-baik saja denganmu, selama kamu tetap berada dalam kotak yang mereka buat untukmu. Kamu seharusnya memainkan peran tertentu, mungkin sebagai orang yang tidak pernah berhasil, yang selalu butuh bantuan, yang rusak, atau yang membuat mereka merasa lebih baik secara diam-diam. Tapi ketika kamu mulai keluar dari peran itu, mereka terguncang. Karena sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin batasan yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri juga tidak nyata. Dan mari kita jujur, tidak semua orang ingin menghadapi kebenaran seperti itu. Lebih mudah bagi orang untuk menyalahkanmu, menjauh darimu, atau berbalik melawanmu, daripada mengakui bahwa mereka takut pada potensi diri mereka yang belum tergali. Itulah kenapa beberapa orang tidak ikut bersorak ketika kamu mulai sembuh. Itulah kenapa kamu mulai melihat orang-orang menjauh saat kamu berhenti mentoleransi hal-hal yang dulu kamu biarkan. Mereka tidak pergi karena kamu berubah menjadi lebih buruk. Mereka pergi karena kamu berhenti menjadi seseorang yang membuat mereka merasa aman, meskipun mereka biasa-biasa saja.
Kamu menjadi lebih baik membuat mereka harus melihat stagnasi mereka sendiri, dan bagi banyak orang, refleksi seperti itu terlalu berat. Jadi, pengkhianatan itu bukan karena kamu jahat pada mereka, tapi karena kamu menolak untuk tetap di bawah mereka. Dan orang-orang yang berbalik melawanmu, mereka sudah menunjukkan siapa mereka jauh sebelum kamu perlu mengatakan apapun. Nomor 4. Kamu bertahan dari serangan yang dirancang untuk menghancurkan jiwamu, bukan hanya tubuhmu. Pertarungan terberat yang kamu hadapi bukanlah yang bisa dilihat orang. Bukan pertengkaran, putus cinta, kehilangan pekerjaan, atau pengkhianatan. Perang yang sebenarnya adalah perang spiritual. Itu mental, itu emosional. Serangan yang tak terlihat ditujukan ke intimu, pada jati dirimu, pada kemampuanmu untuk percaya pada hal-hal baik, dan pada kehendakmu untuk memperjuangkan hidupmu sendiri. Orang-orang dan situasi yang datang melawanmu tidak hanya ingin menyakitimu sementara. Tujuan mereka adalah untuk merusakmu secara permanen. Mereka ingin merampas cahayamu, kebahagiaanmu, rasa kemungkinanmu, membuatmu mati rasa, putus harapan, menghancurkanmu dari dalam hingga kamu masih bisa berjalan dan bernapas, tapi mati dalam semua hal yang penting. Dan kamu tahu, apa yang membuat semua ini begitu gila? Rasa sakit fisik bisa sembuh. Luka menutup. Memar, memudar. Tapi, rasa sakit yang kamu alami, itu menetap. Itu mengubah caramu melihat dunia, caramu melihat dirimu sendiri, dan caramu mempercayai orang lain. Itu bukan hanya serangan terhadap keadaanmu. Itu serangan terhadap imanmu, ketenanganmu, terhadap kemampuanmu untuk sekadar ingin bangun di pagi hari. Ada saat-saat kamu duduk dalam diam, merasa seperti hidup telah benar-benar mengering darimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena semuanya memang dirancang khusus untuk menyerang titik terlemahmu. Dan inilah yang tidak dipahami orang. Bertahan dari itu semua bukan hal biasa. Itu bukan kekuatan sehari-hari. Itu ketahanan tingkat lain. Kebanyakan orang tidak bertahan dari serangan seperti itu. Mereka kehilangan diri. Mereka menyerah. Mereka puas dengan yang ada. Tapi kamu tidak. Bahkan saat semuanya tampak buruk. Bahkan saat kamu mati rasa. Bahkan saat kamu harus merangkak melewati hari-hari yang tak ingin kamu jalani, kamu tetap bertahan. Dan fakta bahwa kamu masih berdiri, masih bermimpi, masih mampu mencintai dan tertawa, itu sudah merupakan mukjizat yang tidak akan pernah benar-benar dipahami oleh kebanyakan orang. Karena kamu seharusnya tidak bisa melewati semua itu, tapi kamu bisa. Nomor 5. Bertahanmu menghancurkan mitos bahwa siklus tertentu tidak bisa diputus. Sejak kamu lahir, ada ekspektasi tak terucap dalam hidupmu. Pola, perilaku, dan kesepakatan diam-diam yang diturunkan seperti pakaian bekas. Kamu tidak pernah diharapkan untuk mempertanyakan disfungsi itu. Dalam keluargamu, itu dianggap tradisi. Trauma dinormalisasi. Pengabaian emosional, diam, luka yang tidak pernah disembuhkan, semuanya disamarkan sebagai memang beginilah adanya. Kamu diharapkan mengikuti naskah tanpa pernah sadar bahwa kamu sedang memainkan peran dalam drama yang bahkan tidak pernah kamu audisi. Dan mungkin, untuk sementara waktu, kamu melakukannya. Kamu mencoba menyesuaikan diri, mengecilkan diri, menerima apa yang diberikan, percaya bahwa mungkin itu memang takdir. Tapi di suatu titik, ada sesuatu dalam dirimu yang patah. Bukan dalam cara yang dramatis dan keras, tapi dalam cara yang tenang dan tak terbantahkan. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Bukan hanya orang di sekitarmu, tapi struktur kehidupan yang kamu warisi. Kenapa aku harus membawa beban yang bukan milikku? Kenapa rasa sakit dianggap warisan keluarga? Kenapa perjuangan dianggap sebagai lencana kehormatan? Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, begitu pula dengan pertempuran. Karena tidak ada yang bertahan sekuat sistem yang kamu ancam untuk bongkar. Kamu seharusnya tidak bisa keluar dari siklus itu. Cetak birunya sudah dibuat untukmu. Ulangi kesalahan, bawa kepahitan, tetap dalam mode bertahan hidup,
wariskan ke generasi berikutnya. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bertahan dari hal-hal yang dirancang untuk membuatmu tetap kecil. Kamu memutus kutukan yang bahkan kamu tidak tahu namanya. Dan bagian gilanya, bertahanmu tidak hanya menyelamatkan dirimu. Itu menghancurkan seluruh mitos bahwa takdir itu tetap, bahwa beberapa orang memang ditakdirkan untuk menderita karena dari mana mereka berasal. Hidupmu adalah bukti bahwa siklus bisa diputus, bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa disfungsi generasi bisa diganggu. Kamu menjadi pemberontakan ilahi. Kontradiksi hidup terhadap setiap statistik, setiap kutukan keluarga, setiap keyakinan yang membatasi. Dan dunia akan terkejut saat menyadari bahwa apa yang mencoba menahanmu sudah kehilangan cengkeramannya. Nomor 6. Orang-orang pura-pura tidak melihat perjuanganmu. Karena mengakuinya berarti mengungkapkan kepengecutan mereka. Kebenaran yang tidak banyak orang mau katakan adalah mereka melihat kamu berjuang. Mereka tahu kamu hampir hancur. Mereka bisa merasakan kamu mulai goyah, dan mereka menyadari beban berat yang kamu pikul. Mereka menangkap kesedihan di matamu saat kamu tertawa. Mereka menyadari saat-saat kamu terdiam di tengah keramaian. Dan alih-alih menghampiri, mengulurkan tangan, atau sekadar berkata sesuatu, mereka memilih untuk berpaling. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena jauh di dalam hati, membantu kamu berarti, mereka harus menghadapi keberanian yang tidak mereka miliki. Lihat, orang-orang senang berada di dekatmu saat kamu utuh, saat kamu berguna, saat cahayamu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Tapi saat kamu mulai tenggelam, banyak dari mereka tiba-tiba menjadi buta, karena mengakui penderitaanmu akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Itu berarti mereka harus mengakui bahwa mereka melihatmu terluka dan tidak melakukan apa-apa. Dan manusia tidak suka menghadapi sisi diri mereka yang memilih diam saat dibutuhkan. Sekarang kamu telah bertahan, orang-orang yang sama akan berpura-pura seolah itu tidak seburuk itu. Mereka akan meremehkannya, membuat lelucon tentangnya, bertindak seolah kamu berlebihan, atau dramatis jika kamu membahasnya. Bukan karena perjuanganmu tidak nyata, tapi karena mengakui apa yang telah kamu lalui, berarti mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka lebih memilih kenyamanan daripada kasih sayang. Itu memaksa mereka menghadapi ketidakpedulian mereka sendiri. Dan bagi sebagian orang, lebih mudah mengubah cerita masa lalu daripada menghadapi rasa bersalah. Dan ini bagian paling gila. Keberhasilanmu membuat mereka tidak nyaman. Itu mengingatkan mereka bahwa saat kamu sedang bertarung sendirian, mereka duduk dengan nyaman, menonton dari kejauhan yang aman. Bukan kemenanganmu yang mengganggu mereka, melainkan cerminan diri mereka sendiri dalam kisah bertahan hidupmu. Bagian dari diri mereka yang lebih suka dihindari. Jadi jangan heran jika orang-orang bertingkah seperti mereka tidak pernah melihat badai yang kamu lewati. Mereka melihatnya. Mereka hanya tidak cukup berani untuk berdiri bersamamu di tengah badai itu. Nomor 7. Kamu bertahan dari perang psikologis dalam kesendirian. Apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa kesendirian bukan hanya tentang tidak ada orang di sekitar, tapi tentang apa yang terjadi dalam pikiranmu di tengah keheningan. Kamu tidak hanya mengalami penelantaran. Kamu melalui perang mental, di mana senjata utamanya bukanlah orang-orang yang pergi, tetapi kekosongan itu sendiri yang perlahan meyakinkanmu bahwa rasa sakitmu tidak penting, bahwa suaramu tidak berarti, bahwa tidak ada yang peduli, dan mungkin kamu juga sebaiknya tidak peduli. Serangannya bukan dari tidak adanya orang, melainkan dari pelintiran sunyi pikiranmu sendiri, saat tidak ada seorang pun yang mengingatkanmu tentang nilai dirimu. Itu terjadi di hari-hari saat kamu duduk dalam kepalamu sendiri, memutar ulang setiap kesalahan, setiap penolakan, setiap kegagalan, seperti film yang terus mengulang. Dan setelah beberapa waktu, kamu mulai bertanya-tanya,
Apakah mungkin hidup akan lebih baik jika kamu tidak ada di sini sama sekali? Itulah tujuan kesendirian. Bukan untuk menghancurkanmu secara fisik, tapi untuk mengikismu secara emosional dan spiritual. Dan bagian terburuknya, keheningan itu bukan kebetulan. Itu dirancang. Kehidupan, musuh, atau apapun kamu menyebutnya, tahu bahwa jika ia bisa memisahkanmu dari validasi, koneksi, dan komunitas, maka ia bisa membuatmu mempertanyakan keberadaanmu sendiri. Bukan tentang kesepian, tapi tentang menghapus perlahan rasa berharga dirimu dengan memastikan tidak ada yang hadir untuk mengakuinya. Itu penjara tanpa dinding, di mana pikiranmu adalah sipir dan tahanan sekaligus. Tapi inilah bagian yang tidak mereka perkirakan. Kamu berhasil melewatinya. Bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri. Bahkan saat kamu merasa tak terlihat. Bahkan saat kamu berpikir tidak ada yang akan peduli jika kamu lenyap. Entah bagaimana, ada bagian dari dirimu, meskipun kecil, terluka, dan nyaris menyerah, yang menolak untuk benar-benar menyerah. Kamu keluar dari kesendirian itu, membawa kekuatan yang tidak bisa dikenali orang, karena mereka belum pernah harus bertahan dalam sunyi yang begitu memekakan. Fakta bahwa kamu melewati perang psikologis itu tanpa kehilangan kewarasan adalah bukti bahwa kamu dibangun berbeda. Mereka mencoba menghapusmu, dan kamu tetap bertahan. Nomor 8. Kamu melampaui peran yang orang lain tetapkan untukmu. Orang-orang senang memberi label. Itu membuat mereka nyaman. Itu menjaga keteraturan dalam struktur sosial, keluarga, dan komunitas mereka. Kamu diberi peran sebagai si kambing hitam, yang selalu bermasalah, yang tidak pernah benar-benar bisa mengatur hidupnya, yang dibicarakan saat kamu tidak ada. Kamu dijadikan kisah peringatan, contoh dari jangan jadi seperti dia. Mereka menghisap energi dari kesalahanmu, perjuanganmu, kemunduranmu, karena itu membuat mereka merasa lebih aman dalam disfungsi mereka sendiri. Musuhmu, dan mari kita jujur, beberapa dari mereka memakai topeng sebagai teman atau keluarga, mengharapkanmu tetap dalam peran itu. Mereka menuliskanmu dalam naskah yang bahkan tidak pernah kamu setujui. Kamu seharusnya jadi si tidak stabil, si rusak, yang tidak pernah sembuh, yang selamanya terjebak dalam siklus kekacauan dan kegagalan. Mereka mengandalkannya. Beberapa dari mereka butuh kamu tetap dalam peran itu agar mereka tak harus melihat kegagalan mereka sendiri. Selama kamu kacau, mereka tak perlu menghadapi kekacauan mereka. Tapi kamu menghancurkan seluruh skenario mereka ketika kamu memutuskan untuk menulis ulang peranmu tanpa izin mereka. Kamu mulai sembuh. Kamu mulai tumbuh. Kamu mulai bergerak diam-diam, menumpuk kemenanganmu, mengambil kembali ketenanganmu, membongkar kebohongan, dan menemukan kembali suaramu. Dan mereka membencinya, bukan karena kamu berhasil, tapi karena kamu menolak tinggal di tempat mereka tinggalkanmu. Kamu melewati setiap akhir tragis yang mereka tulis untukmu. Setiap kali mereka meramalkan kejatuhanmu, kamu muncul dengan alur cerita baru. Sekarang keberadaanmu sendiri adalah kontradiksi terhadap narasi yang mereka bangun tentangmu, dan itu menyiksa mereka, karena cerita mereka tidak masuk akal, tanpa versi dirimu yang mereka butuhkan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kamu tidak pernah ditakdirkan menjadi kambing hitam. Kamu adalah jenis langka, sang pengganggu tatanan, yang diciptakan untuk melampaui kandang dan hidup bebas, dan kamu melakukannya. Kamu masih melakukannya. Itulah kemenangan yang tidak akan pernah bisa mereka telan. Nomor 9. Hal-hal yang kamu lewati akan membuat orang rata-rata kehilangan kewarasan. Apa yang telah kamu lalui, itu lebih dari apa yang bisa dipahami, apalagi ditanggung oleh kebanyakan orang. Hal-hal yang kamu alami akan menghancurkan orang biasa. Akan membuat mereka kehilangan akal, mendorong mereka ke jurang kegilaan, dan membuat mereka tak sanggup menghadapi bahkan bagian hidup yang paling sederhana. Jika dunia bisa melihat seluruh kisah hidupmu, malam-malam saat kamu terjaga melawan luka batinmu,
pengkhianatan yang mengikis jiwamu sedikit demi sedikit, luka fisik dan emosional yang kamu pendam dalam diam, mereka akan terkejut. Kebanyakan orang jika mereka mengalami bahkan hanya sebagian kecil dari semua itu, mereka sudah meringkuk di sudut ruangan, tenggelam dalam keputusasaan mereka sendiri. Mereka mungkin sudah berada di rumah sakit jiwa, di penjara, atau yang terburuk, sudah terkubur 6 kaki di bawah tanah karena tak sanggup menanggung beban itu. Tapi kamu terus berjalan. Kamu tidak hanya bertahan, kamu bertahan dengan anggun. Kamu tidak hancur di bawah tekanan, bahkan ketika itu terasa tak tertahankan. Kamu masih bisa tersenyum saat dunia berharap kamu hancur. Kamu tetap mencintai di dunia yang memberimu begitu banyak alasan untuk menutup hati dan menarik diri. Dan entah bagaimana, meskipun semuanya terasa runtuh, kamu terus membangun kembali, potongan demi potongan. Sekarang orang-orang melihatmu. Mungkin mereka melihat ketenangan, kekuatan, ketangguhanmu. Tapi mereka tidak melihat luka-lukamu. Mereka tidak melihat medan perang di dalam dirimu. Itu masih ada, meski tak tampak di permukaan. Yang paling membuat orang lain frustrasi adalah mereka tak akan pernah benar-benar mengerti. Mereka tak akan paham bagaimana kamu bisa terus maju saat segalanya dirancang untuk menghancurkanmu. Mereka akan melihatmu, melihat kesuksesanmu, pertumbuhanmu, kedamaianmu, dan mengira semuanya memang seperti itu dari awal. Mereka tak akan pernah tahu perang diam-diam yang kamu hadapi di balik pintu tertutup. Tapi kamu tidak butuh mereka untuk mengerti. Kekuatanmu tidak butuh validasi dari siapapun yang belum pernah melewati api itu. Fakta bahwa kamu masih di sini, utuh dan tetap berdiri, membuktikan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah keajaiban berjalan yang menentang semua ekspektasi. Nomor 10, keberlangsungan hidupmu membuktikan bahwa kontrak spiritual bisa dibatalkan. Kamu tidak hanya menghadapi perjuangan sehari-hari seperti kebanyakan orang. Tantanganmu jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Kamu sedang berperang, melawan utang spiritual, beban karma, dan pola leluhur yang bahkan bukan milikmu sendiri, tetapi diwariskan kepadamu seperti warisan berat. Bukan hanya kesialan yang membuatmu terjebak dalam lingkaran rasa sakit, trauma, dan perjuangan. Kamu memikul beban dari masalah yang belum selesai, kesalahan masa lalu, dan rantai tak terlihat yang mengikatmu dengan generasi sebelum kamu. Hal-hal yang seharusnya bukan kamu yang tanggung, namun dipaksakan padamu oleh kontrak spiritual dan energi tak terselesaikan yang tak ada seorang pun berani hadapi. Tapi inilah hal yang takkan pernah dipahami kebanyakan orang. Kamu menghancurkannya. Kontrak-kontrak itu, kamu batalkan. Kamu memutus tali yang mengikatmu pada takdir yang tidak pernah kamu setujui, tidak pernah kamu pilih, dan tidak pernah kamu layak terima. Dan kamu melakukannya, bahkan tanpa sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu membongkar perjanjian spiritual yang telah menjeratmu dalam penderitaan, kemiskinan, dan disfungsi emosional. Kamu menerobos penghalang yang bahkan leluhurmu, yang terjebak dalam pola yang sama, tak pernah membayangkan bisa dilewati. Kamu membebaskan dirimu, dan dengan melakukan itu, kamu menulis ulang kisah yang sebenarnya tak pernah ditakdirkan untukmu. Keindahannya? Kebanyakan orang bahkan tak akan sadar betapa besarnya hal yang telah kamu lakukan. Mereka hanya akan melihat bagian luar, perubahan yang tampak, peningkatan dalam hidupmu, dan menganggap itu hanya hasil dari pertumbuhan pribadi, keberuntungan, atau kerja keras. Tapi yang kamu lakukan bukan sekadar kerja fisik. Kamu telah mengubah sesuatu di dimensi yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Kamu meruntuhkan kontrak spiritual yang menjeratmu dalam lingkaran disfungsional, penderitaan, dan stagnasi. Kamu memotong beban karma yang bukan tanggung jawabmu dan menciptakan jalan baru yang tidak dibebani oleh masa lalu. Dan sekarang, masa depan yang sedang kamu tapaki, itu adalah masa depan yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri. Bukan lagi dikendalikan oleh kutukan leluhur atau terikat oleh kontrak tak terlihat yang hendak mendefinisikanmu. Keberlangsungan hidupmu, pertumbuhanmu, kekuatanmu, semua itu membuktikan
bahwa kamu mampu memutus rantai yang bahkan bukan milikmu untuk ditanggung. Nomor 11, kamu seharusnya mati secara spiritual sebelum mati secara fisik. Apa yang kamu alami bukan hanya tentang bertahan secara fisik. Ini bukan sekadar soal melewati hari esok, pertengkaran berikutnya, kehilangan berikutnya. Mereka tidak hanya mencoba menghancurkan tubuhmu. Perang sesungguhnya adalah untuk merenggut jiwamu, esensimu, alasan keberadaanmu. Mereka ingin mematikan cahayamu, memadamkan api yang menyala di dalam dirimu, tujuanmu, kemampuanmu untuk bermimpi, kemampuanmu untuk melihat melampaui rasa sakit, untuk melihat harapan akan masa depan. Agenda sebenarnya bukan kematian fisik. Itu terlalu mudah. Mereka ingin kamu mati secara spiritual. Mereka ingin mengubur kemauanmu untuk bangkit, menghancurkan keinginanmu untuk hidup lebih baik, memadamkan keyakinan bahwa hari esok bisa lebih baik. Kematian fisik itu sederhana. Kamu berhenti bernapas, jantungmu berhenti berdetak. Selesai. Tapi kematian spiritual jauh lebih halus, jauh lebih berbahaya. Itulah saat mimpimu mati. Saat kamu kehilangan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih baik sedang menantimu. Saat kamu mulai menerima kebohongan bahwa kamu tidak berharga, tidak layak mendapatkan lebih, dan bahwa segalanya akan selalu seperti ini. Kematian spiritual adalah saat kamu berhenti berjuang untuk menjadi lebih baik, berhenti bertumbuh, berhenti berkembang. Saat kamu mulai sekadar ada, bukan benar-benar hidup. Siapa yang kebanyakan orang? Mereka menjalani hidup dalam keadaan koma spiritual, tak pernah benar-benar sadar akan potensi mereka sendiri. Mereka hidup, tapi mati di dalam. Itulah kematian yang mereka inginkan untukmu. Mereka ingin kamu jadi cangkang kosong, tubuh berjalan, tanpa api, tanpa semangat, tanpa tujuan. Mereka ingin meyakinkanmu bahwa tidak akan pernah ada hal baik dalam hidupmu, bahwa rasa sakit yang kamu alami bersifat permanen, dan bahwa hari-hari terbaikmu sudah lewat. Dan tahu tidak? Banyak orang yang jatuh dalam perangkap itu. Mereka kehilangan diri mereka, sedikit demi sedikit, hingga hampir tidak ada lagi yang tersisa. Tapi tidak dengan kamu. Kamu selamat dari dua serangan. Serangan terhadap tubuhmu dan terhadap jiwamu. Kamu tidak hanya bertahan dari luka dan bekasnya. Kamu berjuang untuk menjaga jiwamu tetap utuh. Bahkan di saat-saat tergelap, ketika semuanya terasa hancur, kamu tetap bertahan. Dan sekarang kamu di sini. Bukan hanya bernapas, tapi hidup, bermimpi, dan memperjuangkan masa depan yang kamu tahu pantas kamu dapatkan. Keberadaanmu bukan sekadar keajaiban. Itu adalah bukti kekuatan jiwamu. Mereka mencoba menghancurkanmu, menguburmu, membuatmu menyerah. Tapi kamu masih di sini. Dan itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Nomor 12, kamu telah menguasai seni untuk diabaikan dan tetap menang. Selama ini kamu hidup dalam bayang-bayang. Dunia mengabaikanmu. Orang-orang meremehkanmu. Mereka melihat sikapmu yang tenang, sifatmu yang sederhana, dan mereka menganggapmu tidak penting. Mereka menyingkirkanmu karena mereka tidak memahami nilai dari apa yang diam-diam sedang kamu bangun di balik permukaan. Yang mereka tidak sadari adalah bahwa ketersembunyianmu bukan hukuman. Itu adalah tempat pelatihanmu. Di sanalah kamu mengasah pikiranmu, melatih keahlianmu, dan membangun ketangguhanmu tanpa ada yang memperhatikan. Sementara dunia sibuk mengejar perhatian dan tepuk tangan, kamu diam-diam menguasai seni kesabaran, ketekunan, dan kemandirian. Dan inilah bagian terbaiknya. Mereka mengira diamnya kamu berarti kelemahan. Mereka mengira ketidakterlihatanmu adalah tanda bahwa kamu bukan ancaman, bahwa kamu tidak punya apa yang dibutuhkan untuk naik ke puncak. Tapi sejak awal, mereka salah paham. Mereka tidak melihat siapa dirimu sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa kamu tidak sedang berusaha membuktikan apa-apa kepada mereka, bahwa kamu tidak membutuhkan validasi mereka. Kamu terlalu sibuk membangun fondasi yang suatu hari akan membuat kebangkitanmu menjadi hal yang tak terelakkan.
Kamu tidak mencari sorotan, kamu sedang mempersiapkan diri untuk saat di mana sorotan itu akan menemukanmu. Dan ketika saat itu datang, tidak ada yang bisa meredupkan cahayamu. Sekarang, ketika kamu mulai naik, semua orang yang pernah meragukanmu terlihat terkejut. Tapi bagimu, ini hanyalah langkah logis berikutnya dalam perjalanan yang sudah kamu tempuh selama ini. Kekuatanmu terbentuk dari momen-momen sunyi, dari saat-saat ketika tak ada yang memperhatikan. Dan sekarang dunia mulai memperhatikan, semuanya sudah terlambat bagi mereka untuk mengejarmu. Kenyataannya, kamu sudah memenangkan pertempuran-pertempuran yang kamu hadapi dalam diam. Ketangguhan yang kamu bangun dalam kegelapan sudah mempersiapkanmu untuk saat ini. Kesuksesanmu bukanlah keberuntungan, itu adalah hasil dari setiap tetes energi yang kamu curahkan untuk menjadi dirimu hari ini. Kenaikanmu bukan kejutan, itu memang sudah takdirnya. Nomor 13. Kamu telah lolos dari jebakan paling adiktif, keinginan untuk dimengerti. Bagi banyak orang, kebutuhan untuk dimengerti adalah penjara seumur hidup. Mereka mendambakan validasi, terus-menerus mencari pengakuan, penerimaan, dan rasa memiliki. Itu menjadi kekuatan pendorong di balik setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap hubungan. Tapi kamu, entah sejak kapan, berhasil membebaskan diri. Kamu sadar bahwa mencari validasi bukanlah pencarian untuk koneksi. Itu jebakan. Itu adalah sangkar yang membelenggu harga dirimu. Dan semakin kamu berusaha untuk terlihat, semakin sempit ruang gerakmu. Kenyataannya dunia tidak berhutang padamu untuk mengerti, dan mengejarnya hanya akan melemahkan kekuatanmu sendiri. Saat kamu berhenti memohon validasi, saat kamu berhenti menjelaskan dirimu dan berusaha membuat orang lain memahami setiap langkahmu, itulah saat kamu menjadi berbahaya. Karena saat itulah kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu berhenti butuh izin untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu berhenti mencari persetujuan untuk mengambil keputusan. Kamu berhenti menunggu seseorang memberitahumu bahwa tidak apa-apa untuk hidup sepenuhnya sebagai dirimu. Dan dalam momen penyerahan itu, saat kamu melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Kamu menjadi mandiri, bergerak dalam diam, bekerja pada tujuanmu, tanpa mencari pengakuan dari luar. Dan saat itulah terobosan mulai terjadi. Bukan karena dunia akhirnya melihatmu, tapi karena kamu akhirnya melihat dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh sejauh mana orang lain bisa memahamimu. Dan itu sendiri adalah terobosan besar. Semakin kamu bergerak tanpa penjelasan, semakin kamu bergerak dengan tujuan. Dan saat itulah segalanya mulai terbuka. Kesuksesanmu, kedamaianmu, pertumbuhanmu, tidak satu pun datang dari validasi orang lain. Semua itu datang dari keyakinan tenang dan percaya diri bahwa kamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk berkembang. Kamu telah melampaui jebakan yang menahan kebanyakan orang seumur hidup. Dan dengan melakukan itu, kamu membuka versi dirimu yang tidak bisa dikerdilkan oleh siapapun. Nomor 14. Kelangsungan hidupmu adalah bukti bahwa tidak semua pertempuran perlu diumumkan. Tidak semua pertempuran perlu diumumkan. Beberapa kemenangan terlalu sakral, terlalu pribadi, untuk dibagikan kepada dunia. Hal-hal yang telah kamu lewati, perang yang kamu hadapi, iblis yang kamu lawan, tidak membutuhkan panggung publik atau tepuk tangan meriah. Faktanya, alasan orang tidak tahu sejauh apa kamu telah berjuang adalah karena kamu memang menginginkannya demikian. Itu disengaja, karena jika mereka tahu, itu akan membuat mereka takut. Itu akan menghancurkan ilusi tentang seperti apa kekuatan seharusnya terlihat. Kenyataan dari apa yang telah kamu lalui akan mengguncang segala hal yang mereka percayai tentang ketangguhan dan kelangsungan hidup. Itu akan membuka kebenaran pahit bahwa beberapa kemenangan diraih dalam diam, jauh dari sorotan, dan di saat tak ada yang melihat. Kamu adalah arsip berjalan dari peperangan yang diperjuangkan dalam rahasia, dari pertempuran yang dimenangkan di sudut-sudut paling sunyi dalam pikiranmu, tempat di mana tak seorang pun melihatmu berdarah. Dan disitulah letak keindahannya.
Kekuatan sejati tidak terletak pada deklarasi besar atau pengakuan publik. Kekuatan itu ada pada ketangguhan tenang yang membawamu melewati semuanya ketika tak ada seorang pun yang menyemangatimu. Kamu telah melewati badai yang bisa menghancurkan orang lain, tapi kamu tidak menjadikannya tontonan. Kamu tidak perlu melakukannya. Kamu terus berjalan, terus menyembuhkan diri, terus berjuang, dalam diam, dalam kesendirian, tanpa harapan akan pengakuan. Dan itu, pada dasarnya, adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak akan mengerti. Kamu tidak berutang pada siapapun ceritamu. Kamu tidak perlu memberikan penjelasan atau daftar penderitaanmu. Saat kamu siap berbagi, kamu akan melakukannya. Tapi kamu berhak menyimpan ceritamu untuk dirimu sendiri. Menjaga kemenangan itu dekat di dada. Itu milikmu. Perjuanganmu, perjalananmu, peperangan diam-diam yang telah kamu menangkan. Itu milikmu. Dan kamu akan membagikannya saat kamu memilih untuk melakukannya. Sampai saat itu tiba, ketahuilah, ini. Ketenangan dari kekuatanmu tidak membuatnya jadi kurang kuat. Justru sebaliknya, itu membuatnya jauh lebih luar biasa. Kelangsungan hidupmu bukan hanya bukti kekuatanmu. Itu adalah deklarasi bahwa yang tampaknya mustahil sebenarnya tidak pernah final. Kamu telah berjalan melewati api yang dimaksudkan untuk membakar habis dirimu, mematahkan rantai yang dirancang untuk mengikatmu, dan bertahan dalam badai yang ingin menenggelamkanmu. Dunia mungkin tak pernah benar-benar memahami kedalaman perjalananmu, dan itu tak masalah. Mereka tidak perlu memahaminya. Karena kekuatanmu bukan untuk dipahami oleh mereka, tapi untuk transformasimu sendiri. Kamu telah memahami sesuatu yang sebagian besar orang tak akan pernah mengerti. Bahwa ketangguhan itu tidak selalu terlihat mencolok. Bukan sesuatu yang ramai atau dipertontonkan untuk banyak orang. Ketangguhan adalah momen-momen sunyi ketika kamu memutuskan untuk tidak menyerah, untuk tidak tunduk, bahkan saat segalanya di sekitarmu sedang runtuh. Kamu telah tumbuh melebihi peran-peran yang orang coba paksakan padamu, menghancurkan siklus-siklus yang sejatinya bukan untukmu, dan bertahan dalam pertempuran yang mungkin sudah menghancurkan orang lain. Dan yang paling indah dari semua itu adalah, kamu melakukannya tanpa perlu validasi dari siapapun. Kamu tidak menunggu tepuk tangan, pengakuan, atau persetujuan. Kamu telah menjadi kekuatan dalam kesunyian. Sebuah keajaiban berjalan yang berbicara lebih lantang dalam diam daripada kata-kata manapun. Kini, saat kamu berdiri di sisi lain dari hal-hal yang hampir menghancurkanmu, kamu menjadi bukti hidup dari sesuatu yang luar biasa. Bahwa apapun yang hidup lemparkan padamu, kamu punya kekuatan untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang. Kamu adalah wujud nyata dari kebenaran bahwa beberapa kemenangan terbesar justru terjadi tanpa sorotan, dan perjalananmu adalah milikmu sendiri untuk dibagikan dengan caramu sendiri saat kamu siap. Dunia tidak perlu tahu semua yang telah kamu lalui untuk melihat betapa hebatnya dirimu. Kamu sudah membuktikannya dengan cara yang mungkin tak akan pernah dipahami sepenuhnya oleh orang lain. Kisah bertahan hidupmu bukan hanya tentang ketabahan, tapi juga tentang merebut kembali kekuatanmu, mendefinisikan ulang nilai dirimu, dan menciptakan masa depan yang tak pernah diduga oleh siapapun. Kamu bukan sekadar penyintas, kamu adalah kekuatan. Dan kebangkitanmu, meskipun mengejutkan bagi sebagian orang, sebenarnya sudah tak terhindarkan sejak awal. Teruslah melangkah, teruslah bertumbuh, teruslah bersinar. Kamu telah layak untuk setiap langkah dalam perjalanan ini. Dan dunia baru saja mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Jika kamu merasakan kekuatan dalam kata-kata ini, jika kamu merasa perjalanan dan perjuanganmu tercermin di dalamnya, maka inilah waktunya untuk melangkah ke tahap berikutnya. Berlanggananlah ke channel ini, karena ini baru permulaan dari perjalanan yang akan terus menginspirasi dan membangkitkan kekuatan yang ada dalam dirimu.
Tekan tombol like jika kamu siap merangkul kekuatanmu dan mengambil kendali atas masa depanmu. Dan jangan lupa untuk membagikan ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Karena kita semua butuh diingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tinggalkan komentar di bawah. Bagikan kisahmu, pikiranmu, atau cukup beritahu kami bagaimana kamu sedang merebut kembali kekuatanmu. Bersama, kita akan terus bertumbuh, bangkit, dan mematahkan rantai-rantai yang berusaha menahan kita. Channel ini adalah tentang kamu, pertumbuhanmu, kekuatanmu, potensimu. Jadi, bergabunglah dengan komunitas ini, dan mari kita pastikan dunia tahu siapa kita sebenarnya. Terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih telah menjadi bagian dari gerakan yang luar biasa ini.